Kamu tahu nggak sih, tujuan pembangunan itu sering nggak sesuai sama administrasinya. Maksudnya gimana? Kadang sebuah negara punya tujuan pembangunan yang besar dan ambisius, tapi administrasi yang dimilikinya belum siap untuk mewujudkan semua itu. Banyak sistem pemerintahan di negara berkembang sebenarnya tidak pernah dirancang secara matang dari awal. Mereka tumbuh perlahan, tambal sulam, mengikuti tekanan politik, sejarah kolonial, dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Akibatnya, ketika pemerintah ingin menjalankan program besar seperti pengentasan kemiskinan, perbaikan layanan publik, atau pembangunan infrastruktur, alat administrasinya justru belum mampu mendukung. Ada birokrasi yang terlalu rumit, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan sumber daya manusia yang belum terlatih dengan baik. Kadang tujuan pembangunan terdengar mulia, tapi di lapangan, hal-hal dasar seperti responsivitas, akuntabilitas, dan kemampuan pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pemerintah sering diberi terlalu banyak target, terlalu banyak prioritas yang saling tumpang tindih, membuat fokus pembangunan menjadi kabur. Semua ini menciptakan jarak antara apa yang ingin dicapai dan apa yang bisa dikerjakan. Di atas kertas rencananya terlihat bagus, tetapi kenyataan administrasinya belum mengimbangi. Itulah kenapa tujuan dan sarana pembangunan sering kali tidak selaras. Dan masyarakat akhirnya merasakan dampaknya melalui kemacetan pelayanan publik, urbanisasi yang tidak terkendali, dan program-program yang tidak menyentuh kebutuhan mereka secara nyata. Oh, jadi maksudnya bukan karena negara itu nggak punya tujuan selesaian itu. Betul. Dan yang bikin tambah rumit, banyak sistem administrasi itu sebenarnya datang dari luar negeri. Dari luar, maksudnya negara lain ikut ngatur? Sebenarnya, banyak negara berkembang itu nggak sepenuhnya membangun sistem pemerintahannya dari nol. Dari awal, cara kerja birokrasi mereka sudah dipengaruhi pihak luar. Bahkan sejak masa sebelum merdeka, sistemnya diwariskan, diteruskan, lalu dipakai lagi tanpa benar-benar disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya sendiri. Lalu, ketika negara-negara ini mulai fokus ke pembangunan, mereka sering dapat berbagai saran dan rekomendasi dari luar. Katanya, kalau mau maju, sistem administrasinya harus diubah, harus mengikuti model yang sudah dianggap berhasil di negara lain. Di atas kertas, semua itu terlihat masuk akal dan rapi. Tapi masalahnya, model itu dibuat berdasarkan pengalaman negara yang situasinya sangat berbeda. Banyak dari sistem tersebut menuntut birokrasi yang profesional, terlatih, dan punya sumber daya besar. Padahal, kenyataannya, banyak negara berkembang masih berjuang dengan keterbatasan aparatur, koordinasi yang belum solid, dan kondisi sosial yang kompleks. Akhirnya, sistem yang seharusnya membantu justru terasa berat dan sulit dijalankan. Di sisi lain, posisi negara berkembang seringkali tidak seimbang. Bantuan, pinjaman, dan kerjasama internasional kadang datang bersama syarat-syarat tertentu. Mau tidak mau, mereka mengikuti perubahan yang diminta, meskipun belum tentu sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Akibatnya, administrasi jadi seperti mengikuti aturan luar, bukan benar-benar melayani masyarakatnya sendiri. Hal ini bikin birokrasi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat melihat program pemerintah ada, rencananya banyak, tapi pelaksanaannya sering tidak nyambung dengan kebutuhan nyata. Disinilah masalahnya makin jelas. Sistem administrasi yang datang dari luar belum tentu bisa langsung bekerja dengan baik di konteks yang berbeda. Jadi bukan sistemnya jelek, tapi tempat dipakainya yang beda. Nah, itu dia masalah utamanya. Masalahnya, setiap negara itu punya kondisi yang unik. Cara masyarakatnya bekerja, bagaimana pemerintah berhubungan dengan warganya, sampai kebiasaan dalam mengambil keputusan, semuanya berbeda. Sistem administrasi yang dirancang di satu tempat biasanya lahir dari pengalaman, budaya, dan masalah yang spesifik di sana. Ketika sistem itu dipindahkan ke negara lain, seringkali asumsi-asumsi dasarnya sudah tidak relevan. Banyak sistem dari luar dibuat dengan anggapan bahwa birokrasi sudah rapi, aparatnya terlatih, dan koordinasi antar lembaga berjalan lancar. Padahal, di banyak negara berkembang, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada keterbatasan sumber daya, pembagian kewenangan yang belum jelas, dan struktur organisasi yang belum stabil. Ketika sistem yang kompleks diterapkan di kondisi seperti ini, yang terjadi justru kebingungan di lapangan. Selain itu, sistem administrasi dari luar sering menuntut cara kerja yang berbeda dengan kebiasaan lokal. Di beberapa tempat, hubungan sosial, nilai kebersamaan, dan pola komunikasi informal justru lebih dominan daripada prosedur tertulis. Kalau sistem yang diterapkan terlalu kaku dan formal, aparat bisa kesulitan menjalankannya, dan masyarakat pun merasa asing dengan cara pemerintah bekerja. Akhirnya, muncul situasi di mana aturan ada, struktur ada, tapi pelaksanaannya tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Sistem terlihat modern dan tertata di dokumen resmi, namun di lapangan, banyak keputusan tetap diambil dengan cara lama. Inilah yang membuat reformasi administratif sering berhenti di permukaan, tanpa benar-benar mengubah cara negara melayani warganya. Karena itu, masalah utamanya bukan soal apakah sistem dari luar itu baik atau buruk. Persoalannya ada pada kecocokan. Tanpa penyesuaian dengan kondisi lokal, sistem yang dirancang untuk konteks tertentu akan sulit bekerja di tempat yang sangat berbeda. Dan disinilah banyak negara berkembang terjebak. Mencoba mengikuti model yang tampak ideal, tapi tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas mereka sendiri. Terus solusinya apa yang biasanya ditawarin? Biasanya disuruh jadi lebih efisien, birokrasi dipangkas, anggaran ditekan. Ketika sistem administrasi dianggap terlalu lambat dan tidak efektif, solusi yang sering muncul adalah dorongan untuk menjadi lebih efisien. Pemerintah didorong untuk memangkas prosedur, mengurangi jumlah pegawai, dan mengelola negara dengan cara yang mirip perusahaan. Logikanya sederhana, kalau biaya ditekan dan proses dipercepat, hasil pembangunan akan lebih cepat terasa. Di atas kertas, pendekatan ini terlihat masuk akal. Organisasi yang ramping dianggap lebih gesit, pengambilan keputusan lebih cepat, dan anggaran bisa dialihkan ke sektor yang dianggap produktif. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali terlalu menyederhanakan masalah. Negara bukan perusahaan, dan pelayanan publik tidak selalu bisa diukur hanya dari efisiensi biaya atau kecepatan proses. Ketika birokrasi dipangkas tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan masyarakat, yang terjadi justru kekosongan di lapangan. Layanan publik bisa melemah, pengawasan berkurang, dan aparat yang tersisa harus menanggung beban kerja yang lebih besar. Alih-alih memperbaiki kinerja, tekanan efisiensi kadang justru menurunkan kualitas pelayanan. Selain itu, fokus berlebihan pada angka dan target membuat aspek sosial terpinggirkan. Program dinilai berhasil karena hemat biaya, bukan karena benar-benar membantu masyarakat. Keberhasilan diukur lewat laporan dan indikator, sementara dampak nyata di lapangan tidak selalu diperhatikan. Dalam kondisi seperti ini, administrasi terlihat modern dan rapi, tetapi fungsinya sebagai alat pelayanan publik justru melemah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efisiensi memang penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Tanpa keseimbangan, dorongan untuk memangkas dan mempercepat justru bisa memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat yang seharusnya dilayani. Kalau birokrasi dan anggaran dipangkas terus, dampaknya ke masyarakat gimana? Yang paling kerasa justru layanan publiknya, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ketika efisiensi dijadikan fokus utama, seringkali yang pertama kali dilupakan adalah pertanyaan paling mendasar, siapa yang sebenarnya menanggung akibat dari kebijakan tersebut. Dari sudut pandang perencanaan, pemotongan anggaran, dan penyederhanaan birokrasi memang terlihat menjanjikan. Angka-angka di laporan keuangan tampak lebih rapi. Struktur organisasi terlihat lebih ringkas, dan target efisiensi seolah tercapai. Namun, di luar dokumen dan grafik, ada kenyataan lain yang jauh lebih kompleks. Di lapangan, kebijakan efisiensi hampir selalu bersentuhan langsung dengan layanan publik. Sekolah-sekolah harus beroperasi dengan fasilitas yang terbatas, ruang kelas yang padat, dan perlengkapan belajar yang tidak selalu memadai. Guru dituntut tetap memberikan pendidikan yang berkualitas, meskipun dukungan dan sumber daya semakin berkurang. Di sektor kesehatan, situasinya tidak jauh berbeda. Tenaga medis harus melayani lebih banyak pasien dengan jumlah staf yang lebih sedikit. Jam kerja bertambah, beban tanggung jawab meningkat, sementara fasilitas dan dukungan tidak selalu mengikuti. Program bantuan sosial juga mengalami tekanan yang sama. Banyak program yang dipersempit cakupannya, bukan karena masalah kemiskinan sudah teratasi, tetapi karena anggaran yang tersedia semakin terbatas. Akibatnya, kelompok masyarakat yang paling rentan justru harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan bantuan yang sebelumnya tersedia. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi yang awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki sistem, justru berubah menjadi sumber masalah baru. Yang sering luput dari perhatian adalah kenyataan bahwa dampak kebijakan ini tidak selalu terlihat jelas di tingkat pusat. Di meja perencana dan pengambil kebijakan, reformasi sering dinilai berhasil karena indikator-indikator formal terpenuhi. Biaya operasional turun, struktur organisasi dipangkas, dan laporan menunjukkan hasil yang positif. Namun di tingkat lokal, situasinya jauh lebih rumit. Aparat di daerah harus berimprovisasi dengan sumber daya yang minim, menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi nyata yang mereka hadapi setiap hari. Dalam banyak kasus, keputusan akhirnya diambil bukan berdasarkan apa yang paling dibutuhkan masyarakat, tetapi berdasarkan apa yang masih mungkin dilakukan dengan keterbatasan yang ada. Pelayanan publik berubah dari upaya melayani dengan baik menjadi sekadar usaha untuk tetap berjalan. Aparat di lapangan sering berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi harus memenuhi tuntutan kebijakan,
di sisi lain harus berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Situasi ini perlahan menciptakan jarak antara pemerintah dan warganya. Masyarakat mulai merasakan bahwa negara lebih sering hadir dalam bentuk aturan, prosedur, dan kewajiban, tetapi tidak selalu hadir dalam bentuk pelayanan yang nyata. Ketika warga berhadapan dengan birokrasi, yang mereka temui seringkali adalah keterbatasan, antrean panjang, dan jawaban bahwa sumber daya tidak mencukupi. Kepercayaan terhadap institusi publik pun perlahan terkikis. Masalah menjadi semakin dalam ketika pembangunan hanya diukur dari efisiensi dan angka. Keberhasilan direduksi menjadi laporan, indikator, dan target yang tercapai, sementara pengalaman manusia yang nyata diabaikan. Kebutuhan dasar masyarakat, akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan sosial tidak selalu tercermin dalam angka-angka tersebut. Padahal, justru di sanalah esensi pembangunan seharusnya berada. Segmen ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tampak rasional dan logis di atas kertas bisa membawa konsekuensi sosial yang serius ketika diterapkan tanpa pertimbangan yang matang. Efisiensi memang penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, ketika efisiensi dijadikan tujuan utama tanpa melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, kebijakan tersebut berisiko melemahkan tujuan pembangunan itu sendiri. Alih-alih memperkuat negara, pendekatan seperti ini justru dapat menjauhkan negara dari fungsi dasarnya sebagai pelayan masyarakat. Kalau gitu, pembangunan yang dijalanin selama ini jadinya gimana? Seringnya jadi nggak utuh, kelihatan maju, tapi banyak yang tertinggal. Pada akhirnya, semua persoalan yang tadi dibahas bermuara pada satu kenyataan yang sama. Pembangunan memang tetap berjalan. Proyek-proyek terus dikerjakan, anggaran tetap dialokasikan, dan laporan-laporan rutin terus disusun. Dari kejauhan, semuanya terlihat bergerak maju. Namun jika dilihat lebih dekat, hasil dari pembangunan tersebut seringkali tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada kelompok yang menikmati kemajuan, sementara kelompok lain justru tertinggal dan tidak benar-benar tersentuh oleh perubahan yang dijanjikan. Ketika administrasi negara perlahan kehilangan fungsinya sebagai alat pelayanan publik, arah pembangunan pun ikut bergeser. Fokus tidak lagi berada pada kebutuhan manusia yang nyata, melainkan pada pencapaian target-target formal. Keberhasilan diukur dari berapa banyak proyek yang selesai, berapa besar anggaran yang terserap, dan seberapa rapi indikator-indikator terpenuhi. Negara terlihat sibuk, aparat terlihat bekerja keras, tetapi masyarakat tidak selalu merasa dilibatkan dalam proses tersebut. Dalam situasi seperti ini, pembangunan cenderung menjadi aktivitas administratif, bukan proses sosial. Keputusan-keputusan penting lebih sering dibuat untuk memenuhi tuntutan sistem, bukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi warga sehari-hari. Akibatnya, pembangunan terasa jauh dan abstrak. Ia hadir dalam bentuk dokumen, perencanaan, dan laporan, tetapi tidak selalu hadir dalam bentuk pelayanan yang benar-benar dirasakan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang semakin jelas. Di satu sisi, muncul simbol-simbol kemajuan yang mudah dikenali, gedung-gedung tinggi, kawasan bisnis modern, infrastruktur besar, dan angka pertumbuhan ekonomi yang terus ditampilkan. Di sisi lain, masih banyak warga yang berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan sosial yang konsisten. Masalahnya bukan karena pembangunan tidak ada, melainkan karena pembangunan tersebut tidak ditopang oleh administrasi yang mampu menjangkau dan memahami kebutuhan masyarakat secara luas. Administrasi yang terlalu berorientasi pada efisiensi dan penyesuaian model luar seringkali kehilangan kepekaan terhadap realitas lokal. Sistem dibuat semakin rapi di atas kertas, tetapi semakin kaku di lapangan. Aparat didorong untuk mengikuti prosedur dan indikator, sementara ruang untuk memahami konteks sosial justru menyempit. Kebijakan yang lahir dari kondisi seperti ini sering terasa asing bagi masyarakat, seolah-olah dibuat dari kejauhan, tanpa benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Akibatnya, negara lebih sering hadir sebagai pengatur daripada sebagai pelayan. Warga berhadapan dengan aturan, kewajiban, dan prosedur, tetapi tidak selalu mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat pun menjadi semakin berjarak. Kepercayaan perlahan terkikis, bukan karena masyarakat menolak pembangunan, tetapi karena mereka tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Di titik inilah pembangunan menjadi tidak utuh. Ia tetap berjalan, tetapi tidak sepenuhnya membawa kesejahteraan. Ia menghasilkan angka, grafik, dan laporan, tetapi tidak selalu menghasilkan rasa keadilan dan keberpihakan. Pembangunan terlihat maju di satu sisi, tetapi rapuh di sisi lain. Selama administrasi negara tidak dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai jembatan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, pola ini akan terus berulang. Masalahnya bukan sekadar pada kebijakan tertentu atau proyek tertentu, melainkan pada cara negara memandang peran administrasi itu sendiri.
Selama administrasi diperlakukan hanya sebagai alat pengelolaan dan pengendalian, bukan sebagai sarana pelayanan dan pemahaman sosial, pembangunan akan selalu menghadapi batasannya. Ia mungkin tumbuh, tetapi tidak selalu menguatkan. Ia mungkin meluas, tetapi tidak selalu merangkul semua. Karena itu, tantangan terbesar pembangunan bukan hanya soal bagaimana membuat program berjalan lebih cepat atau lebih efisien, tetapi bagaimana memastikan bahwa administrasi negara mampu membaca realitas, mendengar suara masyarakat, dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang bermakna. Tanpa itu, pembangunan akan terus bergerak, tetapi tujuannya akan terasa semakin jauh dari kehidupan orang-orang yang seharusnya menjadi pusat dari seluruh proses tersebut. Berarti masalahnya bukan cuma soal kebijakan ya? Iya, betul banget. Pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar soal proyek, angka, atau laporan yang terlihat rapi. Balik itu semua, ada manusia dengan kebutuhan nyata yang tidak selalu bisa diwakili oleh indikator. Jika pembangunan dijalankan tanpa administrasi yang peka dan responsif, hasilnya mungkin tampak maju, tetapi tidak selalu bermakna. Administrasi negara seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan dan kehidupan masyarakat. Bukan hanya mengatur, tetapi juga memahami dan merespons kebutuhan warga. Tanpa peran itu, pembangunan mudah kehilangan arah dan menjauh dari tujuan awalnya. Yang terpenting bukan seberapa cepat negara bergerak, melainkan seberapa adil dan manusiawi hasil pembangunan dirasakan. Di sanalah makna pembangunan yang sesungguhnya berada.